Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Hanesa Putri dengan NIM 010018000517 akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus wan prestasi jual beli tanah untuk tugas perikatan. Kasusnya sebagai berikut. Anderson Urip Suyadi, warga Kota Tangerang, terpaksa menuntut mantan wali kota Tangerang Wahidin Halim sebesar 11 miliar rupiah untuk mengganti rugi atas wan prestasi jual beli tanah yang dilakukannya. Kuasa hukum Anderson, Alan Kolalin, menjelaskan bahwasanya Anderson memiliki sebidang tanah seluas 42.814 meter kubik di Jalan Pertamina Desolemo, Kecamatan Teluk Naga. Tanah tersebut akan dijual kepada Wahidin setelah adanya kesepakatan jual beli dengan harga 250.000 per meter persegi atau sekitar 10,7 miliar. Wahidin hanya membayar sekitar 4,6 miliar dan sisanya akan dibayar menyusul dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh mereka berdua. Di kesepakatannya itu menyatakan bahwa Wahidin akan melunasi sisa pembayarannya setelah adanya akta jual beli yang dilakukan di hadap PPAT, dan juga bahwasanya Wahidin akan melunasi sisanya pada tanggal 3 Januari 2014. Jika belum dilunasi akan dikenakan sanksi sebesar 1% per hari dari jumlah sisa pembayaran sekitar 6,1 miliar. Dari tanggal yang sudah ditentukan, ternyata Wahidin tidak membayarnya dan juga tidak melakukan itikat baik kepada Anderson. Akhirnya pihak Anderson mempersiapkan tuntutan dalam persidangan, diantaranya agar Wahidin dapat melunasi sisa pembayaran dan membayar sanksi telat pembayaran yang telah disepakati, dan membatalkan akta jual beli dengan nomor 2568/2013 yang dibuat oleh PPAT yang menurutnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sampai Wahidin melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dari kasus yang sudah saya sampaikan, bahwasannya di sini adanya perikatan yang berdasarkan pada perjanjian, yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian itu apa? Perjanjian adalah menurut pasal 1313, perjanjian merupakan sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain. Nah, di sini dalam suatu perjanjian itu kan ada subjek yang melakukan perikatan. Nah, subjeknya itu ada dua, yaitu kreditur dan debitur. Nah, krediturnya itu adalah si Anderson dan debiturnya adalah Wahidin. Nah, dalam melaksanakan sebuah perjanjian, yang dituntut adalah prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Nah, macam-macam prestasi itu yang sesuai dijelaskan pada pasal 1234 itu ada 3. Yang pertama, memberikan sesuatu, membuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Nah, dalam kasus ini Wahidin selaku debitur harus memenuhi prestasi atau kewajibannya, yaitu membayar sisa uang jual beli tanahnya itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Nah, tetapi sesuai dengan kasus tadi dibilang bahwa Anderson itu tidak, dengan tanggal yang sudah ditentukan bahwa Anderson tidak dapat membayarnya, maka Anderson itu dinyatakan wan prestasi. Nah, apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah apabila debitur tidak dapat melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Nah, kan tadi dibilang kalau di kesepakatannya bahwa
Wahidin itu akan membayar pada 3 Januari 2014 ya, 2014. Tapi setelah waktu yang sudah ditentukan, Wahidin tidak membayarnya. Nah, makanya dia debit wan prestasi ingkar janji. Nah, bentuk wan prestasi itu ada 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam yang diperjanjikan. Nah, menurut saya di kasus ini Wahidin itu tidak melakukan prestasi sama sekali gitu. Jadi tidak melakukan sama sekali prestasinya. Nah, kalau karena atas perbuatan wan prestasinya, maka ada sanksinya. Nah, sanksi yang dapat sebelum dapat sanksi sesuai dengan materi yang diberikan Bu Anda. Jadi bahwasanya ada hal yang dapat dituntut kepada si debitur. Kalau debiturnya wan prestasi itu menurut pasal 1276 itu ada 5. Nah, yang dapat dituntut itu adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi, pemenuhan prestasi dengan diganti rugi. Nah, menurut saya di kasus ini si Anderson itu menuntut ganti rugi karena sudah jelas tadi di awal kasus yang saya jelaskan bahwa dia menyatakan bahwa dia menuntut sebesar 11 miliar rupiah. Jadi sanksinya berarti adalah sanksi ganti rugi. Nah, ganti rugi ada unsur-unsurnya juga, itu dijelasin di pasal 1243, yaitu adalah biaya, rugi, dan bunga. Nah, ganti rugi juga ada pembatasannya, diatur di pasal 1247 dan 1248 KUA. Sekian penjelasan analisis kasus wan prestasi jual beli oleh saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.